Tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Ya, jika di beberapa daerah masih ada sekolah yang kondisinya memprihatinkan, berbeda dengan sekolah percontohan di ibu kota Jakarta. SMP Negeri 115 dan SMP Lab School Kebayoran adalah contoh sekolah yang memiliki kualitas mengajar dan prasarana sekolah yang lengkap. Berita-berita tadi adalah bukti bahwa pendidikan di Indonesia ini belum merata. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Tegar Abdi Gebrani dengan NIM A1A2244039. Di sini saya akan memaparkan, memberitahukan kepada kalian tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sudah terjadi, yang belum terselesaikan sampai sekarang, yaitu tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia. Jadi yang saya akan bahas yang pertama yaitu apa saja poin-poin faktor-faktor yang menyebabkan tidak meratanya pendidikan di Indonesia berdasarkan data-data yang telah saya cari. Bagaimana solusi untuk mengatasinya? Silakan nonton video ini sampai habis. Baik, jadi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia berdasarkan jurnal Pendidikan Transformatif JPT yang dikeluarkan pada tahun 2023. Di situ dinyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi untuk faktor yang pertama yaitu susahnya akses menuju ke sekolah. Mengapa demikian? Kondisi ini disebabkan oleh tidak tersalurkannya subsidi dari pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah. Selain itu, jarak yang harus ditempuh juga terkadang sangat jauh. Bahkan di beberapa daerah di Indonesia ada akses jalan yang sulit dilalui. Contohnya, yang terjadi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Para siswa di Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara mengeluhkan kondisi jalan yang sangat rusak dan berlubang, sehingga sangat menghambat aktivitas untuk pergi dan pulang dari sekolah. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu kurangnya fasilitas sekolah. Ada sekolah yang tidak punya bangunan sendiri. Contohnya di Desa Bukit Subo, Kabupaten Tabir Hilir, Merangin, Jambi, yang menggunakan gubuk sebagai tempat belajar. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai ini menyebabkan tingkat keikutsertaan anak-anak dalam memperoleh pendidikan rendah. Jadi yang ketiga, kurangnya minat dan kualitas pengajar. Rendahnya minat guru banyak disebabkan oleh infrastruktur daerah 3T yang sangat buruk dan memerlukan peningkatan pelayanan. Bahkan di SMA Pulau Barat di Provinsi Aceh, banyak guru dan kepala sekolah terpaksa menggunakan gubuk yang tidak berdinding untuk bekerja. Dikatakan oleh Sobani berdasarkan jurnal tahun 2015. Menurut artikel yang dibuat oleh Munirah M tahun 2015, dijelaskan bahwa banyak pegawai kantor instansi non-pendidikan yang terpaksa direkrut menjadi guru, sehingga kalian dimiliki kurang mumpuni. Selain masalah sarana dan prasarana, masih terdapat guru yang belum memiliki keterampilan profesional untuk melaksanakan tugas sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, antara lain terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
konsultasi dan pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan dan menyediakan penelitian, serta pengabdian masyarakat. Jadi faktor keempat yang menjadi masalah yaitu pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga menunjukkan kapasitas rumah tangga untuk mendukung pendidikan anak yang berdasarkan jurnal Azizah, Amanda, dan Santoso tahun 2022. Ketika tingkat pendidikan meningkat, maka biaya yang dikeluarkan juga meningkat. Keadaan keluarga ditunjukkan oleh tingkat pendidikan yang dicapai oleh orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah membuat orang tua kurang sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga membuat anak enggan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi itulah beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia berdasarkan Jurnal Didikan Transformatif atau JPT yang ditulis di tahun 2023. Dari faktor-faktor yang telah saya sampaikan tadi, maka diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Adapun solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, warga negara, dan instansi terkait adapun seperti berikut ini. Jadi solusi yang pertama yaitu pemerintah seharusnya mulai memperbaiki gedung sekolah yang tidak layak digunakan atau membangun ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar, mengajar, dan memaksimalkan anggaran APBN untuk kualitas pendidikan. Disampaikan oleh Jurnal Pendidikan Transformatif JPT yang dikeluarkan tahun 2023. Itu untuk solusi yang pertama. Selanjutnya untuk solusi yang kedua yaitu berdasarkan penelitian Asyari S tahun 2016 menjelaskan bahwa kemampuan guru harus selalu diasah dengan banyak membaca dan giat menulis. Beberapa solusi untuk mengatasi kesenjangan guru dan pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah tertinggal, antara lain dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru. Berdasarkan penelitian oleh Bosawer, Santoso, Wuriyani, dan Anggol tahun 2023. Penyebaran guru secara merata tidak hanya untuk kabupaten atau kota saja, tapi daerah tertinggal harus mendapatkan perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Selain itu, guru yang ditugaskan di daerah tertinggal harus dibekali keterampilan melalui pelatihan guru profesional, strategi pengawasan, pemahaman budaya organisasi, dan kegiatan pelatihan merupakan cara untuk meningkatkan profesionalisme guru dan pemimpin. PAT Jurnal di tahun 2001 menjelaskan bahwa di Inggris dan Wales, pemerintah mulai memprioritaskan pengembangan profesional guru dengan memberikan gaji guru yang seimbang dengan beban kerja yang seimbang. Hal ini penting untuk meningkatkan kualifikasi guru. Hal terpenting untuk meningkatkan kualifikasi guru adalah pemerataan jam kerja dengan gaji guru. Siap rencana dilaksanakan oleh pemerintah. Namun ketika gaji guru rendah, jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Guru mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhannya. Terakhir, orang tua harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak karena orang tua memiliki peranan yang besar. Berdasarkan penelitian oleh Santoso, Abdul Karim, Maftuh, dan Murad di tahun 2023. Kesadaran itu bisa dibina melalui kegiatan sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi, pentingnya mendidik generasi muda di masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewajiban setiap orang terhadap pendidikan dan pengetahuan. Sementara masyarakat memiliki peran dalam memotivasi sesama warga negara dan anak-anak bahwa pendidikan itu sangat penting dan memiliki tujuan yang mulia. Di luar pendidikan akan membantu Anda mewujudkan cita-cita Anda yang dapat dilihat oleh seluruh dunia.
Kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah di Indonesia adalah kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Data menunjukkan bahwa perbedaan ini masih besar dan berdampak luas. Namun dengan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, guru, orang tua, dan generasi muda, kita bisa mempersempit jurang ini. Melalui kebijakan yang berbasis data, distribusi sumber daya yang adil, pemerataan fasilitas dan guru, serta upaya kolaboratif, pendidikan layak bisa dijangkau oleh siapa saja, di mana saja. Jika kamu peduli dengan masa depan Indonesia, ayo kita dorong bersama pemerataan pendidikan. Karena pendidikan yang adil dan merata berarti memberi kesempatan yang sama bagi setiap anak, tak peduli dari mana mereka berasal. Sekian dari saya, terima kasih.